Jumpa lagi di rempah-rempah, bikin apapun jadi sedap. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam buat para bunda dan kakak dimanapun berada. Terima kasih sudah kembali menonton rempah-rempah ya. Dari cuplikannya bunda bisa menebak ya, kita sedang membuat apa? Telur dadar ya. Oh, salah, karena kurang tepat. Lebih tepatnya nasi goreng telur dadar. Baiklah, tanpa menunggu lama, boleh kita mulai sekarang ya bunda. Kita akan potong-potong dulu untuk sayurannya. Di sini kita ada pakai dua macam sayuran. Yang pertama ada pakcoy dan juga kita pakai kubis. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya bunda, untuk sayuran terutama seperti pakcoy dan juga kubis, ada baiknya kita menggunakan tips untuk menggunakan atau memasak dari bagian yang terluar terlebih dahulu. Jadi untuk bagian yang dalam itu lebih awet ya untuk masa simpan dari sayuran kita, seperti pakcoy dan juga kubisnya lebih tahan lama. Nah, ini kita mau buang dulu untuk yang bagian ujungnya dan kita akan lipat kemudian kita potong seperti ini bunda kakak. Barangkali bunda dan kakak berkenan untuk menambahkan sayuran lain seperti mungkin tauge ya, tidak ada masalah bunda, lebih ke selera saja ya, inginnya sayur apa yang ditambahkan ke nasi goreng kita nanti. Baik seperti ini, atau mungkin seadanya stok di kulkas ya, daripada sayuran kita kering atau bahkan busuk ya, kita olah saja menjadi campuran nasi goreng. Seperti ini kita sudah mulai potong-potong untuk kubisnya, sementara pakcoy sudah selesai dipotong bunda kakak ya. Sembari kita potong-potong sayuran, boleh Nisa mengajak bunda dan kakak untuk yuk sama-sama kita ramaikan kolom komentar rempah-rempah. Barangkali ada bunda dan kakak yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas, atau mungkin ada yang berkenan berbagi resep. Tentu sangat berterima kasih Nisa di sini bunda kakak ya untuk resep yang dibagikan ke rempah-rempah yang mana nanti akan kita tutorialkan atau kita masakkan bersama-sama di rempah-rempah. Nah, ini untuk sayurannya sudah kita potong-potong dan kita tempatkan di nasi saja menjadi satu seperti ini. Kemudian kita proses untuk daun bawangnya. Daun bawangnya kita potong dulu ujungnya seperti ini bunda kakak ya. Jadi bunda kakak boleh sekali ya menjadikan rempah-rempah sebagai referensi bunda kakak dalam menemukan ide masakan sehari-hari ya. Karena kalau memasak itu kan yang pertama rutinitas, dan jika berbicara tentang rutinitas itu terkadang kita bosan atau mungkin kita jenuh atau bahkan kita kehilangan ide ya, kehabisan ide. Cenderung apa ya, kemarin sudah memasak ini, kemudian kemarin lusa juga sudah memasak ini. Nah, jangan khawatir, bisa sekali bunda dan kakak langsung saja masuk ke channel rempah-rempah karena kita punya banyak sekali referensi resep-resep pastinya yang mudah, anti ribet, dan juga menggunakan bahan-bahan yang terjangkau, juga sangat mudah ditemui di sekitar kita ya bunda kakak. Dan jika bunda kakak menyukai video dari rempah-rempah dan ingin rempah-rempah bisa menghadirkan resep-resep setiap hari, boleh ya dibantu klik like-nya bunda kakak. Nah, seperti ini kita sudah mulai potong kembali untuk daun bawangnya. Jika bunda berkenan menambahkan cabai rawit, boleh-boleh saja bunda ya, sesuai selera. Jadi tunggu apa lagi bunda ya, jangan sampai terlewat video yang dibagikan rempah-rempah setiap hari pukul 17.00 atau pukul 5 sore bunda ya. Baiknya saya sarankan untuk langsung saja diklik tombol subscribe-nya. Jadi bunda dan kakak dimanapun berada tidak sampai kelewatan atau terskip ya video dari rempah-rempah ya. Jangan khawatir bunda, kita punya banyak referensi ya, karena kita hadir setiap hari pukul 5 sore, pukul 17.00. Jadi langsung saja klik tombol subscribe-nya dan bunda akan mendapatkan notifikasi setiap kali video dari rempah-rempah tayang. Baik, kembali ke masakan kita ya. Untuk telur dadarnya itu sudah kita proses. Tadi sudah kita potong-potong daun bawangnya sesuai selera, dan jika bunda dan kakak berkenan yang ingin pedas ya, boleh ditambahkan dengan cabai atau mungkin bubuk cabai, boleh-boleh saja. Kemudian sudah kita campurkan dengan telur dan kita goreng seperti ini bunda kakak ya. Karena kita tidak ingin terlalu berminyak, jadi ya lebih cenderung kering seperti ini. Baik, satu sisi sudah cukup matang, boleh kita balik bunda kakak ya.
Aha, seperti ini. Tuh, terlihat ya Bunda, tidak mengandung banyak minyak ya. Lebih sehat tentunya. Mengingat nasi goreng itu adalah satu hidangan yang cocok sekali dipadu padankan dengan berbagai lauk ya Bunda. Bisa telur, bisa ayam, bisa sosis ya. Atau mungkin ikan, boleh sekali ya Bunda. Baik, kembali ke masakan kita. Sebelumnya kita sudah tumis. Untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih ya. Kita sudah tumis sampai harum dan kita masukkan untuk nasinya karena kita ingin membuat nasi goreng yang jumbo dengan hanya menggunakan teflon ya. Ini saya ingin memaksimalkan alat dan prasarana yang kita punya ya. Jadi caranya adalah kita mencampurkannya sedikit demi sedikit seperti ini. Ya, tidak perlu beli Bunda ya. Untuk mengupgrade alat-alat yang kita punya bisa perlahan-lahan saja, tidak perlu dipaksakan Bunda Kakak ya. Seperti ini tadi sudah ada masuk beberapa kembali nasi dan juga sayurannya Bunda Kakak ya. Nah, bagi Bunda dan Kakak yang tadi terlewatkan ya untuk bahan-bahannya apa saja yang digunakan, jangan khawatir, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip karena kita akan bagikan kembali cuplikan bahan-bahannya di akhir video Bunda Kakak ya. Baik, itu sudah kita kembali masukkan untuk nasi dan juga sayurannya seperti ini Bunda Kakak. Nasi goreng memang sangat cocok dihidangkan sebagai sarapan atau mungkin sebagai makan siang ya, tidak ada masalah ya Bunda. Dia hadir di jam berapapun itu tetap sangat ideal ya. Bahkan di tanggal tua pun bisa sekali Bunda, karena tidak ada bosan-bosannya ya seseorang mengkonsumsi yang namanya nasi goreng. Baik, seperti ini. Tinggal kita sesuaikan dengan bahan yang ada di kulkas apa saja ya sudah kita kelola. Mungkin sayurannya hanya ada toge, oke, tidak ada masalah, tidak perlu beli. Atau adanya hanya kubis atau kol, ya it's okay, nggak apa-apa. Nah, ini kita sudah tambahkan kembali ya untuk sayurannya. Ini yang terakhir, boleh masuk ya Bunda Kakak. Sembari kita mengaduk untuk nasi goreng ya, Nisa kembali mengajak buat para Bunda dan Kakak, yuk kita sama-sama ramaikan kolom komentar dari rempah-rempah. Barangkali ada Bunda dan Kakak yang berkenan berbagi resep, atau mungkin ada yang bertanya atau menginginkan pertanyaan yang terkait dengan masakan, kemudian resep-resep ya, boleh sekali Bunda Kakak. Nisa sangat senang untuk bisa berkomunikasi dengan Bunda dan Kakak dimanapun berada. Jadi tonton terus ya video dari rempah-rempah yang tayang setiap hari Bunda, setiap hari pukul 5 sore atau pukul 17.00 ya. Jika sudah seperti ini tandanya untuk bumbu yang bubuk boleh masuk ya. Ada garam, kaldu bubuk ya. Jika Bunda berkenan memberikan lada boleh-boleh saja, atau mungkin bubuk cabai ya, tidak ada masalah, sesuai selera saja. Seperti ini. Jadi nasi goreng kita untuk kali ini itu saya membuatnya lebih ramah untuk anak-anak karena tidak mengandung cabai sama sekali ya. Nah, ini sudah kita mulai tambahkan untuk tomat ya, saus tomat supaya lebih berwarna seperti ini Bunda Kakak. Bagaimana, sangat mudah bukan? Oke, karena itu ya ada baiknya untuk Nisa sarankan kepada Bunda dan Kakak langsung saja diklik tombol subscribe-nya. Jadi Bunda dan Kakak tidak terlewatkan setiap kali video tutorial memasak yang dibagikan oleh rempah-rempah tayang setiap hari ya. Karena resep-resepnya itu tidak melulu seputar makanan berat atau makanan utama, tapi juga ada ide tentang resep cemilan ya. Nah, ini nasi goreng kita sudah kita plating, kemudian tinggal kita tutup dengan telur dadar. Telur dadar daun bawang, seperti ini Bunda Kakak. Ya, dan inilah nasi goreng telur dadar yang siap kita santap ya. Mari kita icip bersama-sama. Sudah siap? Baik. Kita ambil sedikit dan bersiap. Baik. Gurih-gurih mantap Bunda, dan juga ramah untuk anak-anak. Baik, siap-siap screenshot. Inilah bahan-bahannya. Selamat berkreasi dan mencoba Bunda.